Di ujung sebuah desa yang sejuk di Kabupaten Mojokerto, tepatnya di Dusun Belor, Desa Kemang Belor, Kecamatan Pacet, kami memulai sebuah perjalanan yang tak biasa. Dari pusat kota Mojokerto, perjalanan memakan waktu kurang lebih 45 menit. Jalanan berkelok membawa kami menembus kawasan hutan pinus yang rindang, dengan udara pegunungan yang begitu segar dan menenangkan. Namun di penghujung perjalanan, kami dibuat terkejut oleh sebuah pemandangan yang benar-benar tak terduga. Di atas lereng gunung, tepat di tengah kawasan hutan, berdiri sebuah bangunan besar yang berbentuknya menyerupai kapal. Seketika muncul pertanyaan di benak kami, bagaimana bisa ada kapal berada di tengah hutan dan di atas gunung seperti ini? Rasa penasaran itu membuat kami segera mendekat dan masuk ke area tersebut. Di sana kami bertemu dengan seorang wanita parubaya yang ramah dan sederhana. Dari perbincangan singkat kami mengetahui bahwa beliau adalah pemilik sekaligus pengasuh puluhan penghuni di tempat itu. Yang lebih muncul lagi, ternyata tempat itu bukanlah objek wisata biasa. Tempat ini merupakan sebuah yayasan sosial yang menjadi rumah bagi sekitar 70-an anak-anak dan para lansia yang membutuhkan tempat tinggal dan kasih sayang serta perhatian. Melihat bangunan kapal yang begitu mencolok di bagian depan, saya pun tak bisa menahan rasa penasaran. Saya bertanya kepada beliau, "Bu Nyai, kenapa bangunan di depan itu dibuat menyerupai kapal?" Beliau tersenyum lalu menjawab dengan penuh makna. Ternyata bangunan tersebut adalah sebuah masjid yang sengaja dirancang berbentuk perahu atau bahtera. Bentuk itu bukan tanpa alasan. Beliau terinspirasi dari kisah Nabi Nuas yang membangun bahtera sebagai simbol keselamatan, harapan dan tempat berlindung bagi umatnya. Lalu seperti apa kisah lengkap berdirinya yayasan ini? Bagaimana perjuangan Bu Nyai merawat puluhan anak dan lansia di tengah pegunungan? Dan apa saja cerita yang menarik yang tersimpan di balik masjid berbentuk bahtera yang unik ini? Saksikan perjalanan kami selengkapnya, karena kisah inspiratif yang akan Anda lihat mungkin akan mengubah cara pandang Anda tentang arti kepedulian dan pengabdian kepada sesama. Ya teman-teman, kita akan ke masjid kapal teman-teman, yang dimana masjid ini terinspirasi dari kapal Nabi Nuh. Tapi di sini ada filosofisnya teman-teman. Masjid ini difungsikan sebagai bahtera, bahtera untuk kehidupan yang layak, bahtera untuk kehidupan yang memang nantinya untuk masa depan anak-anak. Nah, seperti ini teman-teman. Inilah masjidnya. Masjid kapal, teman. Seperti ini ya, teman-teman. Wow. Ya, jadi sangat luas sekali. Dan nanti coba kita dari depan dulu sebelum kita masuk ya. Kita akan dari depan dulu ya. Biar teman-teman tahu, masjid ini merupakan masjid yang banyak fungsi ya. Di bawah sebagai tempat untuk tidur, tempat untuk istirahat, terus untuk yang di lantai 2 ini sebagai tempat untuk sholat atau masjidnya teman-teman. Nah, seperti ini lokasinya, jadi kelihatan semua ya. Kelihatan full ya teman-teman. Nah, ini kita coba dari luar sini. Oke. Jadi memang kapal ini bener-bener berbentuk kapal ya, berbentuk pokoknya kapal ya, berbentuk kapal asli ya.
Oke, dan kita coba akan masuk ya teman-teman, dan melihat-lihat kapal ini atau masjid ini teman-teman. Bahkan di samping-sampingnya nih ada bannya atau ada rodanya, pelampung penyelamat teman-teman. Nah, nanti kita naik ya dan masuk ke atas teman-teman. Oke. Wih, ini tiduran ini. Namanya siapa ini adiknya? Wih, tidur aja enggak apa-apa. Ini siapa, Dek? Namanya, Dek? Sari. Sari, kelas berapa? Belum sekolah. Belum sekolah. Belum. Kenapa belum? Baru. Baru di sini. Ya baru berapa bulan di sini? Oh, kenapa nggak sekolah, Dek? Nggak mau? Kenapa nggak mau? Kan disekolahkan sama ibu. Menulis. Nggak bisa menulis. Semangat ya belajar ya. Oh, ngantuk, Dek. Kok ngantuk ya? Oke teman, dan coba kita masuk ya ke tempat ini, ke kapalnya. Nah, ini tadi ada namanya Adik Sari, dia belum mau sekolah. Padahal fasilitas mau disekolahkan semua, teman-teman. Nah, inilah lokasinya ya. Ada orang sholat dan kita coba ke atas dulu. Bahkan di sana ada nahkodanya. Ya. Oke, teman, coba kita naik ke atas ya. Melihat bagian atasnya, teman. Melihat bagian atasnya. Nah, di bawah ini asramanya. Ya, di bawah itu asrama untuk anak-anak. Ya, anak-anak di bawah sana. Itu juga ada asramanya. Jadi total kurang lebih sekitar ada 57 tuh, 57 anak yang ada di sini. Nah, ini ya, anak-anak pintar-pintar di cuci-cuci sendiri ini. Mbak yang cuci itu. Mbak. Ya iya. Oke, matur suwun Mbak Sari, Adik Sari. Oke, nanti kita coba naik ke atas ya teman-teman, untuk melihatnya. Yang di atas ini lihat bagian depan sini dulu deh. Ya, lihat bagian depan dulu. Nah, ini itu nakodanya. Kita lihat dari samping aja. Oke, kita naik dulu teman-teman. Ini di lantai 3 teman ya. Lantai 3. Yang bawah tadi masjid, paling bawah asrama, dua apa namanya? Yang dua itu masjid ya teman. Nih kelihatan semua nih. Oke. Oke. Ini kosong. Gak tahu nanti dimanfaatkan untuk apa ya teman. Untuk aula atau untuk apa ya teman. Di sini luar biasa teman. Oke teman ya, inilah masjidnya, masjid kapal, dan kita berada di lantai 3, lantai bawah tadi untuk paling bawah itu untuk asrama, terus kedua masjid, dan ketiga ini belum difungsikan. Nanti mungkin untuk apa namanya, untuk aula ya, dan ketiga nanti
belum tahu nanti kedepannya ya teman. Jangan kemana-mana, saksikan terus untuk explore kita hari ini di Kembang Belor, Pacet, Mojokerto. Kita berada di Masjid Kapal ya, atau masjid atau panti asuhan Yayasan Durian teman-teman. Nah inilah kamar-kamarnya teman-teman. Kamar-kamarnya di sini. Nah ini aktivitas adik. Dek kelas berapa dek? 8. Kelas 8. Kelas 8 berarti kelas 2. Iya. Kelas 2. Ini lagi apa ini? Cuci baju. Cuci baju. Ayo semangat dek ya. Bu. Nah ini ibunya. Iya. Nah ini lansia. Nih di atas juga ada lansia. Nggak boleh di sana ya. Di sana nanti gatel jauh ya. Sana aja. Ya teman, coba kita nanti ke belakang ya. Melihat anak-anak lagi apa? Lagi ke angon umpet kambing. Mik di situ, Mik. Lihat situ. Iya, lihat sini. Nah, teman-teman, lihat kambingnya di sini. Di hutan pinus sana, teman-teman. Nah. Ini adalah yang dibuatkan. Min, rencana dibangun apa Mi ini, Mak? Ini untuk penginapan, jadi kita fungsikan untuk umum. Barangkali yang mau ada yang nginap Iya, di sini. Bisa di sini. Jadi alhamdulillah bisa untuk tambahan Mm-mm. operasional kita. Oh iya. Terus anak-anak ya kemana nih? Anak-anak anginnya Di sana. nggih. Kalau yang itu untuk kambingnya? Kambingnya di Di sebelah sana, nggih, nggih. di dalam hutan pinus itu. Oh itu kalau hutan pinus punyanya siapa? Hutan pinus itu milik perhutani. Nggih. Mendapati banyak sekali jadi memang di sini. Ini villa-villa nanti kedepannya untuk income dari yayasan ini teman. Oke, ini rumah-rumahnya dari ini konsepnya kayu jati semua Mi. Iya. Kayu jati semua full ya, Iya, full kayu jati. full kayu jati. Nah yang di sini anak-anak umur berapa Mi itu Mi? Ini anak-anak ini usia SD. Oh SD. Ya. Nah, Oh di sini. ini anak-anak. Oh ini anak-anak yang Ya, kegiatan pulang sekolah. Mm-mm, Nggih. mm-mm. Karena kalau disuruh tidur siang kan agak susah. Mm-mm. Jadi lebih baik kita siapi kegiatan yang lebih Positif ya. bermanfaat. Nggih. Jadi mereka tetap bisa sambil bermain, sambil menjaga kambing-kambing ini. Ada berapa anak Mi yang jaga kambing-kambing ini? Yang jaga ini kita ada 10 anak yang sudah mampu menjaga kambing. Jadi biasa kita gantian. Jadi ketika pulang sekolah, sebagian langsung ke kambing, sebagian misalkan makan, atau sebagian ada yang nyuci, nanti gantian. Nanti ketika jam 3 mereka waktunya ngaji, ganti saya yang jaga kambingnya, anak-anak ngaji. Seperti itu. gitu. Nggih. Boleh diperkenalkan kepada kami, Umi. Anak-anak ini, Iya. iya. Boleh. Sini Ucup, Yosop, Ini yang ucup ya? Tuan. Oh. Sini nak, sini nak. Edir. Dipanggil ibu. Nah, Jadi ya, semuanya boleh sudah. kenalan. Ah, Nggih. Siapa di namanya Yang di ini namanya Yusuf. yang dipanggil ucup itu ya Dek ya? Yang ini Yusuf Yusuf panggilannya. ya? Yang ini juga Yusuf tapi dipanggilnya Ucup. Oh ini yang Nggih. ucup. Yang ini Masih ada selalu ya, Dek, ya. Duan. Juan. Oh, Nah, yang Ini ini lagi. ada namanya Dirga. Oh Nah, Dirga. Alif, sini Sini, Alif, sini, kenalan oh, juga Alif. Mas Dirga. Ini Lip. Oke. Nah, Ini ini siapa, yang kecil Umi? mungil ini namanya Alif. Ah, Ya. Alif. Alif Ade, Alif. Salim dulu, Ini, nah. salim. Masya Allah. Nah, Umur berapa ini? ini umur 3 tahun. Oh 3 tahun. Umur 3 tahun. Nggih. Belum sekolah ya Bu ya? Sudah. Belum, sudah ya? Ini sudah masuk PAUD, PAUD. mau playgroup. Nggih. Oke.
Alhamdulillah sudah banyak yang Yang sekolah. paling terjauh dari mana? Terjauh kita ada Papua yang Dirga itu. Dirga Dirga, mana? Dirga, Sini nak. Dirga. Yang nama Dirga. Sini. Nah, ini namanya Dirga. Ini dari Papua. Dulu dari Papua ke sini sejak umur 4 tahun. Nggih. Alhamdulillah sampai sekarang. Alhamdulillah. Umur berapa sekarang? Sekarang umur berapa Dirga? 10. Nggih. Di sini nyaman nak? Nyaman, enak ya nak ya? Sekolah ya? Iya, Kelas berapa? kelas 4. Oh, kelas Kelas 4. Jadi kalau Mas Dirgas manggilnya ibu. Ibu. Nggih. Manggil saya ibu, manggil suami Pak Din. Gitu. Oh, Pak Nggih. Din. Jadi senyamannya Nggih, anak-anak begitu senyamannya ya. anak-anak. Gitu. Oke. Senang ya Dek ya di sini ya? Sehat Enak selalu ya? ya di Dirga nggih. Nggih. Oke, kita coba ngobrol sama Ucup. Mana Ucup? Ucup. Sini Cup. Adik Ucup. Oke, kita ngobrol sama Ucup. Jadi Ucup dari mana Umi? Ucup ini dulu dari daerah Mojosari. Cuma untuk asal yang pastinya kita juga belum tahu sampai sekarang. Jadi ini ada relawan ISM itu dulu yang menitipkan Ucup di sini. Ketemu di jalan gitu ya? Iya. Ucup kelas berapa anak? 3. 3. Senang nak di sini nak? Umur berapa sekarang sudah? 9. 9. Di sini sama teman-teman yang lain senang ya bisa bermain bersama ya Ucup ya. Kalau belajarnya yang rajin biar pintar, Masya Allah. Jadi terima kasih ya. Oke. Sama-sama. Jadi ada berapa kambing Umi di sini? Di sini alhamdulillah kita ada 23. 23 Nggih, 23 kambing. Dan sepertinya kambingnya memang dibuat bukan yang besar-besar ya. Bukan, Biar nggih. anak-anak bisa ini ya. Nggih. Oke. Kalau memelihara kambing itu gimana ceritanya? Kalau memelihara kambing itu cukup dibiarin saja kah atau ini cari rumput sendiri? Gimana Dek? Dibiarin saja. Dibiarin saja. Dibiarin saja. Ini kambingnya teman-teman. Jadi anak-anak tinggal nunggu aja Mi ya? Iya, nunggu aja. Nungguin Jadi kita saja nggak gitu, pakai cari jaga rumput, istilahnya Iya. ya Umi ya. Karena memang kalau kambing ini kan gak perlu dicarikan rumput, Iya. apalagi di sini sudah ini. Diliarkan aja. Oh, jaga biar gak ke jurang gitu mungkin ya. Oke, biar apa istilahnya? Biar mandiri. Nggih. Artinya begitu. Iya. Beri pelajaran terhadap anak-anak supaya bisa mandiri, begitu ya Umi ya, menguatkan mental mereka Iya, betul. juga. Jadi anak-anak ini meskipun usia masih dini tapi memang dipaksa untuk mandiri. Insya Allah nanti harapan kami kan biar anak-anak terbiasa hidup mandiri. Betul, ketika mereka sudah bermasyarakat, begitu ya, pastinya tidak ada sesuatu yang dilakukan itu sia-sia, pasti ada manfaatnya, begitu Insya Umi Allah, ya. ada. Banyak ilmu loh ini. Berapa tadi 20 ya? 23. Nggih. Mbak sana Mbak, ada temanmu Mbak? Sana Mbak, temanmu Mbak? Dan mereka jaganya sambil bermain teman-teman. Nggih, Ya, ya, itu. sambil bermain, Sambil kadang bermain. juga bawa bekal, buat makan-makan sambil jaga kambing. Hanya jaga teman-teman. Iya, Jaga. jaga aja. Jadi kita ndak pakai cari rumput gitu, ndak. Dilepaskan, diliarkan gini. Nanti kalau malam ditaruh mana nih? Ada kandangnya di ujung sana. Hmm. Jadi kita masukkan kandang kalau sore. Tuh. Ke masjid. Oke, masjid. Rumah ini nantinya itu difungsikan sebagai villa atau homestay ya untuk teman-teman yang barangkali nanti mau nginap nanti bisa ke sini teman. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Kita enaknya panggil ibu saja ya, Umi ya. Jadi bersama ibu siapa? Saya Suti. Ibu Suti. Di sini sebagai apa ibu? Saya di sini sebagai apa ya? Ya
macem-macem lah. Ya sebagai pengasuh, sebagai ibu, tukang masak, tukang bersih-bersih, juga tak jarang juga sebagai sopirnya anak-anak juga. Alhamdulillah. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah tempat apa Ibu? Alhamdulillah tempat ini lebih dikenal dengan sebutan Villa Durian atau juga Villa Doa atau Villa Yatim Sejahtera. Jadi memang tempat ini ada beberapa sebutan. Ya, intinya ini adalah tempat tinggal kami bersama anak-anak atau penghuni yang ada di sini. Jadi alhamdulillah penghuninya tidak hanya anak-anak, tapi mulai balita sampai lansia alhamdulillah ada di sini. Seperti itu. Kalau boleh dibilang tempat dari anak-anak yatim piatu, begitukah? Atau gimana? Ya, cuma lebih tepatnya tidak khusus untuk anak-anak yatim, namun di dalam rumah ini ada berbagai macam permasalahan sosial. Jadi mulai yatim, duafa, anak-anak jalanan, anak-anak yang tidak dikehendaki keberadaannya, anak-anak korban KDRT, korban pelecehan, bahkan ada anak-anak yang berhadapan hukum juga di sini. Dan sekarang sudah ada berapa anak di sini Ibu? Di sini kita total saat ini ada 57 penghuni, mulai bayi sampai lansia. Bayi saat ini yang terkecil usia 9 bulan, kemudian ada mbah-mbah lansia itu sekitar usia 80 tahun sekian ya. Seperti itu. Ya. Awalnya nih seperti Gus Mukibin ya, punya niatan seperti itu sama Ibu Uti ya, itu seperti apa dulunya tuh? Kan bukan sesuatu yang mudah ya kan, mengembankan banyak tanggung jawab seperti itu Bi. Jadi awal kita memulai aktivitas seperti ini sebenarnya tidak kita sengaja Mas ya. Jadi karena lokasi rumah ini ada di ujung jauh dari tetangga kan, kita tetangga terdekat kan sekitar 300 atau 400 meter. Jadi untuk menjalankan amanah rumah ini supaya bisa maksimal, untuk itu kalau ditempati sendiri juga tidak memungkinkan karena jauh dari keramaian. Akhirnya kita awal itu mengajak beberapa anak, terutama anak-anak yang ada permasalahan ekonomi waktu itu, kita bantu untuk bisa lanjut sekolah dan tinggal di sini membersamai kami gitu. Awal kita ada 5 anak. Nah, dari 5 anak itu waktu itu kita memang fokusnya di anak-anak yatim. Biasanya kan yang lebih membutuhkan ngaten. Akhirnya kita berjalan dengan 5 anak itu. Namun di dalam perjalanan itu dalam 1 bulan perjalanan alhamdulillah ada tambahan anak, ada tambahan orang yang menitipkan seperti itu dari berbagai permasalahan juga. Jadi tidak hanya untuk anak-anak yatim, namun untuk anak-anak misalkan yang tidak diketahui statusnya seperti itu, akhirnya dipercayakan untuk dititipkan di tempat kami. Alhamdulillah di tahun pertama kita mengumpul dengan 11 anak waktu itu. Kemudian dengan berjalannya waktu mulai tahun 2009 kita sampai saat ini ya bervariasi sih karena jumlah anak di sini kan keluar masuk. Kadang itu juga tahun berapa itu sekitar tahun 2019 ya sempat dengan 100 anak. Kemudian karena sudah lulus sekolah, sudah ada yang nikah, akhirnya mereka sudah kerja, ada yang sudah ikut keluarga barunya. Ya, seperti itulah keluar masuknya. Jadi untuk saat ini kita ada 55 penghuni seperti itu. Obrolan awal nih bersama suami begitu ya. Diawali seperti apa begitu sehingga punya niatan yang mulia seperti ini. Kayaknya kita perlu anak-anak gitu. Itu obrolan awalnya itu seperti apa Uni? Ya awal kita niatnya ya bagaimana hidup kita ini bisa bermanfaat untuk orang lain, seperti itu intinya. Jadi jangan sampai kita untuk berbagi ini nunggu nyuwun sewu, nunggu kaya dulu, dan seperti itu Mas. Jadi apapun lah yang kita miliki, bagaimana bisa bermanfaat untuk orang lain. Meskipun waktu awal kita memulai aktivitas ya dibilang kami juga tidak punya apa-apa seperti itu.
Tapi dari niatan itu ya mulai dari tenaga, pikiran, ya itu yang kita bisa lakukan, bisa kita berikan, ya itulah yang kita mulai gitu. Dan alhamdulillah bisa berjalan sampai sekarang. Berdasarkan dari cerita Gus Muhyiddin, dulu pernah cerita bahwasanya Umi ya, Ibu Uti sama Gus Muhyiddin sebetulnya bukan dari latar belakang orang kaya. Betul, bukan Mas. Jadi Bagaimana di waktu itu, wah kayaknya uang kita terkuras habis deh dengan menampung sebanyak itu gitu. Iya. Tapi di sisi lain sampai saat ini malah, mohon maaf nih, bangunan semakin besar ya, tempat-tempat anak-anak itu semakin layak begitu ya. Itu gimana itu menanggapi seperti itu? Oke, alhamdulillah baik dari saya maupun dari suami Pak Muhyiddin, memang kami berdua bukan terlahir dari keluarga yang orang kaya. Kebetulan kami berdua terlahir dari keluarga petani juga. Namun yaitu tadi semangat kami untuk bagaimana bisa berbagi dengan orang-orang di sekitar kita, terutama orang-orang yang membutuhkan keberadaan kita seperti itu. Ya alhamdulillah dengan semangat itu kita bismillah memulai kegiatan ini dengan berbagai kemampuan yang kami miliki semampunya seperti itu. Alhamdulillah juga kita yakin bahwa anak-anak yang tinggal di sini ya otomatis sudah disertai dengan rezekinya masing-masing seperti itu. Jadi kita dengan keyakinan itu ya alhamdulillah bisa berjalan sampai saat ini. Termasuk juga bangunan-bangunan ini ya saya menganggap bahwa ini adalah bentuk rezekinya anak-anak. Jadi bagaimana anak-anak bisa tinggal di tempat yang layak seperti umumnya seperti itu. Ibu Uti yang bisa dikatakan ibu yang mempunyai 50 anak sekarang, merupakan ibu pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa mengayomi semuanya begitu. Program apa saja nih, kan pastinya tidak mudah, apalagi ada yang sampai di umuran bayi begitu ya. Untuk memperkuat mental anak-anak nanti, itu apa saja Umi? Mungkin secara singkatnya gimana itu programnya? Kalau program kita memang dibilang punya program yang detail yang bagus, belum lah kita program, tapi kita berjalan aja semampunya. Jadi selama ini untuk menguatkan untuk perjalanan ke depan kami ya yang pasti adalah pendidikan keagamaan itu yang paling penting untuk kami, karena itu merupakan fondasi untuk kami menjalani kehidupan ini dan seperti itu ya. Jadi kita berjalan dengan fondasi agama, insya Allah. Untuk anak-anak juga kita perkuat fondasi agamanya dengan mendatangkan ustadz yang mendampingi anak-anak di sini, karena dari kami sendiri juga memang tidak ada background keagamaan yang baik, dibilang seperti itu. Makanya kita untuk di bidang keagamaan kita sebenarnya membuka untuk siapa saja yang mau membantu kami di sini, terutama di bidang keagamaan, untuk kami berdua maupun untuk anak-anak, insya Allah kami sangat terbuka. Itu secara keagamaan. Kalau untuk program ke depan, kehidupan anak-anak, bekal ketika mereka nanti dewasa atau ketika mereka keluar dari tempat ini, karena kan tidak selamanya anak-anak harus ada di sini ya. Mau tidak mau anak-anak nantinya juga akan keluar dari tempat ini untuk hidup bermasyarakat kan. Jadi selama ini kita ada beberapa kegiatan ladang kerjanya anak-anak untuk belajar bekerjanya, maupun untuk selain untuk ladang latihan kerja juga hasilnya kita gunakan untuk tambahan biaya operasional di lembaga ini. Jadi kita ada usaha otomotif misalnya, kemudian kita ada usaha warung itu, kemudian ada mebeler, ada pertukangan, kemudian ada peternakan. Kebetulan yang ada saat ini adalah peternakan kambing. Jadi kita meskipun bukan ternak yang besar, tapi kita ada sedikit lah untuk anak-anak bagaimana caranya beternak kambing yang baik. Harapan kami itu nanti bisa menjadikan bekal untuk anak-anak ketika sudah dewasa.
Kalau misalnya Umi ada saudara-saudara kita di luar yang ingin berbagi rezeki dari mereka, itu melewati apa Umi? Nggih, monggo barangkali dari panjenengan ada yang kepingin berbagi dengan kami yang ada di sini, dengan penghuni yang ada di Villa Doa Yatim Jatera, bisa langsung datang ke sini, atau misalkan nyuwun sewu via transfer, atau ada juga teman-teman itu biasanya kirim paket, misalkan mau ngirimi susu karena jarak jauh atau kesibukan, nah biasanya dikirim via paket kan. Nggih, monggo. Nanti kita selipkan untuk ininya ya, rekening dari bank. Dan Yayasan berbagi itu menurut kami tidak hanya berupa materi atau berupa barang, tapi monggo dari panjenengan semuanya yang ingin berbagi dengan adik-adik atau mbak-mbak yang ada di sini, misalkan berbagi kebahagiaan atau keceriaan, insya Allah kami terbuka 24 jam. Misalkan yang sering dilakukan oleh teman-teman ke sini, misalkan dengan mengadakan fun game atau kegiatan-kegiatan apalah yang bisa menambah kegembiraan, keceriaan anak-anak yang ada di sini, seperti itu. Oh iya, terakhir di depan itu kan ada bangunan kapal Mi. Nggih, betul. Itu kan masjid ya Mi. Betul. Nggih. Itu awal mulanya gimana sampai bisa mengkonsep bangunan seperti kapal? Bahkan teman-teman menyebutnya kapal Nabi Nuh gitu ya. Nggih, alhamdulillah. Jadi untuk bangunan di depan kebetulan memang bentuk kapal itu kita fungsikan untuk masjid dan asrama. Jadi untuk lantai dasarnya itu fungsikan untuk asrama putri dan balita. Kemudian di lantai kedua itu kita fungsikan untuk tempat ibadah, untuk sholat dan ngajinya anak-anak. Nah, di situ kami dulu memang niatan awal karena dengan banyak penghuni dari berbagai latar belakang, kita tidak memungkinkan untuk anak-anak bisa gabung di masjid umum karena dengan berbagai macam karakter anak-anak. Sehingga waktu kami belum punya masjid itu, kita sholatnya di ruang tamu. Dengan waktu itu ada 25 anak, tiap hari ngaji dan sholat 5 waktu itu kita pakai ruang tamu. Kemudian kita punya inisiatif kepingin membuat masjid, di mana masjid itu bisa berbentuk kapal. Dengan filosofi kapal itu bisa nantinya menjadi bahtera penyelamat bagi berbagai penyandang permasalahan sosial. Dan alhamdulillah tahun 2015 Allah mengabulkan harapan kami, cita-cita kami untuk bisa mewujudkan, untuk bisa memiliki sebuah masjid yang ada di dalam kompleks Villa Durian ini. Berarti terinspirasi dari Nabi Nuh ini. Seperti itu. Ya. Bahtera. Nah, ini Bun, kalau seandainya ada yang ingin mengadopsi atau mungkin itu gimana prosesnya? Iya, kalau Untuk ingin proses adopsi mohon maaf karena kan kita di sini hanya berwenang mengasuh, merawat mawon. Jadi untuk adopsi memang prosedurnya harus melalui dinas sosial seperti itu. Jadi Berarti harus dinas tetap sosial lewat dinas kabupaten sosial setempat ya. Sekarang sudah ada 50 anak. 55 penghuni. 55 penghuni. Berapa anak Umi? Usia anak sekitar 30. Oke. 30. Sampai kapan nih Maksudnya? Villa Durian ini berlangsung Umi? Harapan kami ya selama masih ada yang membutuhkan tempat ini, insya Allah semoga Allah juga tetap bisa memberi kelancaran dan kenyamanan sehingga bisa mereka yang membutuhkan tempat ini bisa tetap tinggal di sini. Alhamdulillah. Harapan kami seperti itu. Dan dari semua yang ada di sini, penghuni di sini itu tidak condong terhadap agama tertentu, Umi ya? Alhamdulillah tidak. Jadi siapapun yang membutuhkan tempat ini, insya Allah kami terbuka. Kemarin terakhir di bulan Ramadan ada Chinese, mbah-mbah lansia, suku Cina, kemudian beragama Katolik juga bergabung di tempat kami. Alhamdulillah sampai saat ini. Terima kasih Ibu Uti. Semoga sehat selalu bersama Gus dan anak-anak, dan pastinya
mengemban amanah ini Amin. selalu diperkuat oleh Allah SWT. Amin, amin. Dan mohon doanya juga dari panjenengan semuanya, semoga kami yang diamanahi tempat ini juga bisa memegang amanah itu dengan baik. Oke, kebetulan ini untuk rekening atas nama lembaga kami ada di Bank BSI atas nama Yayasan Yatim Sejahtera dengan nomor rekening 1024688 549.